Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Nah, pada video kali ini masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi matematika wajib ya kelas 11 untuk kurikulum merdeka, masih di bab fungsi ya. Kemarin kita sudah membahas tuh pengertian fungsi, kemudian ada yang dikenal dengan istilah domain, kodomain dan range. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai daerah asal alami suatu fungsi. Apa itu? Nah, jika daerah asal suatu fungsi tidak diketahui, maka daerah asal fungsi tersebut adalah ditentukan oleh semua bilangan real yang mungkin ya. Sehingga daerah hasilnya juga merupakan bilangan real, gitu ya. Maksudnya gimana nih? Jadi, daerah asal alami suatu fungsi itu ialah semua bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi, atau lebih mudahnya bilangan real yang membuat fungsi tersebut bernilai gitu ya, nilainya dapat ditentukan, yaitu suatu bilangan real gitu. Nah, kemarin kita sudah membahas ya mengenai daerah asal atau domain, kodomain dan range suatu fungsi dalam bentuk diagram panah gitu ya. Ada juga yang bentuk dalam deskripsi, sehingga kita perlu analisis dulu nih yang mana daerah asalnya, yang mana domain dan kodomain, yang mana range-nya. Nah, sekarang ada lagi istilah nih yang harus kita ketahui juga, bagaimana cara menentukan daerah asal alami pada suatu fungsi. Nah, daerah asal alami suatu fungsi biasanya terdapat hanya beberapa bentuk fungsi saja ya. Nah, yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu daerah asal alami fungsi irasional yang berbentuk akar ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, suatu fungsi fx nih, yaitu akar px. Nah, ini kan bentuk akar ya, fungsinya dalam bentuk akar. Nah, ini akan kita cari daerah asalnya atau daerah asal alaminya gitu ya. Nah, suatu fungsi fx sama dengan akar px akan terdefinisi ya, karena kan kita tadi keterangannya daerah asal alami suatu fungsi ialah semua bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi ya, atau nilainya diketahui dengan jelas. Maka fungsi fx yang berbentuk akar ini, akar px, akan terdefinisi jika px-nya lebih dari sama dengan 0. Maksudnya gimana? Yaitu nilai dalam akar ini harus positif, ya kan? Maksudnya gimana nih? Misalnya nih, ada akar 4 misalnya. Nah, itu kan nilainya bisa kita tentukan ya. Berapa? 2. Beda kalau nilainya negatif. Di sini kan batasnya lebih dari sama dengan 0. Artinya 0 ke kanan ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, misalnya nih kita ambil nilai di sebelah kiri 0, yaitu min 1, min 2, dan seterusnya. Misalnya nih, akar min 2. Bisa nggak teman-teman menentukan nilainya? Nggak bisa ya, nah, karena dia masuk dalam bilangan imajiner. Sedangkan di sini keterangannya bahwa daerah asal alami suatu fungsi itu adalah semua bilangan real ya. Sehingga kita katakan bahwa fungsi fx yang berbentuk akar ini akan terdefinisi jika nilai dalam akarnya ya, px ini kan adalah nilai dalam akar itu lebih dari sama dengan 0, atau dalam bahasa kita dia harus positif gitu ya. Sehingga daerah asal alami fungsi tersebut adalah kita tuliskan dalam rumus ya. Nah, masih ingat gimana cara baca rumusnya? Yaitu untuk semua x di mana px lebih dari sama dengan 0 dan x elemen bilangan real ya. Nah, inilah rumus daerah asal alami fungsi yang akan kita cari. Untuk yang pertama fungsi irasional ya, fungsi yang berbentuk akar. Nah, setelah mengetahui gimana cara menentukan daerah asal alami fungsi irasional, langsung kita berikan contoh soal ya. Kita bahas contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan akar x dikurang 3. Nah, berapakah daerah asal fungsi fx? Nah, kita perhatikan soalnya di sini adalah fx sama dengan akar x dikurang 3 ya, fungsinya dalam bentuk akar. Maka sesuai dengan pembahasan kita. Sehingga bagaimana cara menentukan daerah asalnya? Kita lihat dulu tadi keterangan bahwa suatu fungsi fx yang berbentuk akar akan terdefinisi jika px atau nilai dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga kita gunakan ini, bahwa fungsi fx ini akar x dikurang 3 akan terdefinisi jika px. Px itu apa tadi?
Nilai dalam akar. Berarti nilai dalam akar di sini yang mana? Yang X dikurang 3 ya. Sehingga kita ambil X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0 ya. Kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada. Oke. Maksudnya gimana nih? Dari X dikurang 3 lebih dari sama dengan 0 ini, kita mau mencari batasan nilai X yang memenuhi. Artinya kita mau mencari nih, X lebih dari sama dengan berapa. Sehingga di sini kita tulis, X lebih dari sama dengan berapa. Di situ kan ada min 3 ya, di ruas kiri. Sedangkan di ruas kiri hanya boleh variabel X-nya saja. Sehingga min 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, tanda saat pindah ruas akan berubah ya. Karena di sini min 3, maka pindah ruas menjadi tambah 3 ya. 0 tambah 3 kan hasilnya 3. Sehingga itulah batasan nilai X yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Sehingga kita katakan bahwa daerah asal fungsi f(x) adalah apa? Kita tuliskan dalam rumus ya. Rumusnya kan sudah ada tuh. Yaitu untuk semua X di mana Px lebih dari sama dengan 0 dan X adalah elemen bilangan real. Px-nya sudah kita temukan nih, yaitu mana tadi? X lebih dari sama dengan 3. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk rumus. Untuk semua X, di mana X lebih dari sama dengan 3, dan X elemen bilangan real ya. Nah, itulah daerah asal alami fungsi fx, yaitu akar X dikurang 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau coba buktikan nih ya. Di sini kan sudah kita tentukan tuh, temukan batasan nilai X yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. X lebih dari sama dengan 3. Maksudnya apa tuh? Berarti nilai X yang memenuhi di sini berapa? Yaitu dimulai dari 3 dulu ya. Karena kan lebih dari sama dengan 3. Ada tanda sama dengannya, sehingga batas yang ada tetap diambil. Lebih dari, berarti 3 ke kanan ya. Berarti 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka kita akan buktikan coba apakah benar nilai-nilai ini, nilai-nilai X ini akan membuat fungsi tersebut terdefinisi. Artinya fungsinya tadi yaitu fx sama dengan akar X dikurang 3 ya. Nah, sedangkan nilai X-nya sudah kita tentukan nih, yaitu dimulai dari 3, 4 ke kanan, tak terhingga gitu ya. Coba kita ambil sampel ya. Misalnya nih, X-nya sama dengan 3. Kita ambil, artinya variabel X pada fungsi fx ini kita ganti dengan 3 gitu ya. Sehingga menjadi F3. Maka semua variabel X pada fungsi juga kita ganti dengan 3. Di sini ada akar X dikurang 3. Berarti X-nya juga ganti dengan 3. Sehingga diperoleh akar 3 dikurang 3. Akar 3 dikurang 3 berapa? Akar 0. Nah, berarti nilai akar 0 berapa? Berarti cari bilangan yang dikalikan 2 kali gitu ya. Kalau akar kan begitu. Berarti berapa kali berapa hasilnya 0? Ya jelas 0 ya. Sehingga jelas bahwa batasan nilai X inilah yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Artinya nilainya diketahui dengan jelas dan merupakan bilangan real gitu ya. Begitu juga misalnya kita ambil, anggaplah mudahnya berapa nih? 7 misalnya, X-nya 7. Berarti kan masukkan X-nya di sini 7. Berarti 7 kurang 3, 4 ya. Akar 4 berapa? 2. Gitu maksudnya ya. Jadi jelas hasilnya diketahui dan bilangan real. Beda coba, kita ambil batasan di sebelah kiri nih. Sebelah kiri kan artinya dimulai dari 2, min 1, 0, dan seterusnya ya. Coba kita ambil 2 misalnya. Misalnya kita ambil X-nya 2. Masukkan ke dalam fungsi. Ganti X-nya dengan 2. Berarti akar X kurang 3 menjadi akar 2 kurang 3. Akar 2 kurang 3 berapa? Akar min 1. Nah, sekarang akar min 1 ini berapa kira-kira nilainya? Tidak diketahui ya. Nah, sehingga benar bahwa batasan di sebelah kiri 3 itu bukanlah daerah asal dari fungsi fx yang ada. Karena dia tidak membuat fungsi ini terdefinisi. Nilainya tidak diketahui ya. Merupakan bilangan imajiner ya bahasanya. Kalau akar min 1. Oke ya, jelas ya. Nah, itu hanya pembuktian bahwa dalam menentukan daerah asal suatu fungsi yaitu semua bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Jelas ya? Oke, jelas. Oke, itu untuk fungsi yang pertama. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua. Ada juga fungsi yang akan kita tentukan daerah asalnya yaitu fungsi rasional atau biasanya dalam bentuk pecahan. Seperti apa? Misalnya
suatu fungsi fx sama dengan px per qx ya. Jadi dia berbentuk pecahan. Maka sama nih, kita akan mencari batasan nilai x yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Nah, karena ini pecahan, maka yang membuat fungsi ini terdefinisi adalah apabila penyebutnya tidak sama dengan 0 atau dalam hal ini qx-nya tidak sama dengan 0. Kenapa harus qx-nya tidak sama dengan 0? Karena kita ketahui bersama suatu pembagian ya, jika dibagi dengan 0, misalnya semua dibagi 0, misalnya anggaplah 5 dibagi 0, nah nilainya berapa? Nah nilainya itu pasti tidak terdefinisi karena tidak ada bilangan yang memenuhi, sehingga untuk bentuk pecahan itu akan terdefinisi jika penyebutnya tidak sama dengan 0. Sehingga kita tuliskan dalam bentuk rumus bahwa daerah asal alami fungsi tersebut adalah untuk semua x di mana qx ya. Qx tadi apa? Yaitu penyebut ya, tidak sama dengan 0 dan x elemen bilangan real. Gitu ya. Nah, setelah tahu rumusnya, kita berikan contoh soal biar lebih paham gitu ya. Nah, misalnya nih, ada soal. Diketahui fungsi fx, yaitu x tambah 4 dibagi 3x dikurang 9. Nah, berapakah daerah asal dari fungsi fx yang ada? Nah, kita langsung bahas. Nah, kita lihat dulu fungsinya. Fungsi fx-nya di sini dalam bentuk pecahan ya. Maka, untuk menentukan daerah asalnya, kita cari nih. Apalagi namanya batasan nilai x yang membuat fungsi ini terdefinisi. Karena pecahan tadi apa? Agar dia terdefinisi, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti dalam hal ini apa? Penyebutnya yaitu 3x dikurang 9 ya. Sehingga kita katakan bahwa fungsi ini akan terdefinisi jika 3x kurang 9 tidak sama dengan 0 ya. Nah, artinya 3x kurang 9 tidak sama dengan 0 ini lagi-lagi kita mencari batasan nilai x ya yang memenuhi, sehingga di ruas kiri hanya boleh variabel x-nya saja. Yang lain kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga di sini ada 3x, berarti tersisa 3x. Yang min 9 kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, tanda pindah ruas harus berubah ya. Karena min, jadi kalau pindah ruas jadi tambah ya. 0 tambah 9, berarti 9. Nah, sekarang masih ada 3 di sini ya. Berarti kita pindahkan juga karena kita hanya mau mencari nilai x gitu ya. Nah, sekarang posisi 3 di sini mengalih ya. Nah, ingat ini lagi untuk operasi ya, pindah ruas. Artinya kan 3 di sini mengalih x, 3 kali x. Berarti kalau 3 pindah ruas, kebalikan dari kali adalah apa? Bagi ya. Sehingga di sini x tidak sama dengan 9 dibagi 3. Sehingga x tidak sama dengan 9 bagi 3 berapa? 3. Nah, inilah batasan nilai x yang membuat fungsi fx itu terdefinisi. Sehingga kita tuliskan dalam rumus bahwa daerah asal fungsi fx adalah untuk semua x di mana x tidak sama dengan 3 dan x elemen bilangan real ya. Nah, itulah daerah asal alami dari fungsi fx, x tambah 4 per 3x dikurang 9. Oke, jelas ya? Jelas. Jadi ada dua nih fungsi yang biasanya yang akan kita tentukan daerah asal alaminya, yaitu tadi apa? Fungsi irasional dalam bentuk akar dan fungsi rasional yang berbentuk pecahan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk apalagi namanya lebih paham, bisa teman-teman kerjakan soal latihan berikut ya. Nah, jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan lainnya pada video berikutnya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.